Selamat menunaikan ibadah puasa bagi kaum muslim yang terkasih. Tuhan memberkati. Terima kasih buat teman-teman yang sudah setia, like, komen, dan subscribe. Salam saudaraku sekalian, salam sukacita dan salam kemenangan bagi kita semua yang mengasihi Tuhan. Saudaraku yang saya kasih, sebelum saya membagikan renungan firman Tuhan pada hari ini, dengan judul yang saya berikan adalah memaknai puasa dalam hidup kita. Nah, saudaraku sekalian, sebelum saya sampai ke sana, saya secara pribadi mensupport saudaraku kaum muslim yang sebentar lagi atau mungkin hari ini atau besok akan menunaikan puasa selama 40 hari, dan saya berdoa secara pribadi supaya saudara semakin dekat dengan Tuhan, semakin merendahkan diri di hadapan Tuhan, semakin mengutamakan sholat atau ibadah dimanapun saudara berada, dan semakin mencintai, mengasihi satu dengan yang lain. Nah, saudaraku sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, saat pagi ini saya akan memberikan firman Tuhan bagi kita semua, baik yang umat Nasrani, luar umat Nasrani, dan kita semua. Biarlah firman nanti yang saya akan bagikan menjadi berkat bagi kita semua, ya saudaraku sekalian. Nah, sebelum saya sampai ke sana, saya akan memberikan makna tujuan dari puasa bagi orang Kristen. Tujuan utama puasa bagi orang Kristen itu apa saja dan seperti apa, saudaraku? Tujuan puasa bagi orang Kristen yang pertama, saudaraku sekalian, untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Jadi tujuan atau makna utama, tujuan makna puasa orang Kristen adalah untuk merendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Kita dalam waktu puasa tidak punya kuasa, tidak punya daya, jadi hanya Tuhan aja yang kuasa itu sendiri. Itulah sebabnya kita harus merendahkan diri kepada Tuhan. Yang kedua, sekarang tujuan utama puasa bagi orang Kristen adalah untuk menyatakan rasa kita kepada Tuhan yang telah menyelamatkan kita dari dosa. Jadi tujuan utamanya adalah untuk menyadarkan diri atau menyatakan diri kita kepada Tuhan, rasa kita kepada Tuhan bahwa kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, dan ini adalah bentuk ucapan syukur kita lewat doa puasa itu sendiri. Nah, yang ketiga, saudaraku, makna utama dari puasa bagi orang Kristen yang ketiga adalah untuk membuat tubuh kita lebih disiplin lagi dari keinginan duniawi, seperti dengan cara menyangkal diri, ya, untuk membuat tubuh kita lebih disiplin lagi dari keinginan duniawi, seperti dengan cara sangkal diri dari keinginan yang duniawi, hawa-hawa nafsu, seks bebas, perbuatan jahat, keinginan jahat, merampas hak milik orang lain, arogansi yang tidak baik. Nah, itu yang tidak baik dari Tuhan. Dengan puasa ini kita menyadarkan kita bahwa kita adalah makhluk sosial, makhluk yang membutuhkan satu dengan yang lain. Ya, saudaraku sekalian, itulah sebabnya makna puasa bagi orang Kristen lebih disiplin
dari keinginan-keinginan yang tidak baik, keinginan-keinginan duniawi, dengan cara kita menyangkal diri di hadapan Tuhan. Ya. Yang keempat, saudara sekalian, untuk menambah rasa simpati kita kepada sesama, supaya bisa merasakan penderitaan orang lain. Nah, untuk menambah rasa simpati kita kepada sesama, supaya bisa merasakan penderitaan orang lain. Jadi ada rasa simpati ini dalam diri kita saat kita berpuasa, saudaraku, atau puasa membuat kita rasa simpati semakin kuat bagi sesama kita, bagi orang lain, bagi siapa saja. Jadi tidak membedakan itu dari budaya mana, dari ras mana, dari suku mana, dari agama mana, tetapi membuat kita saat kita berpuasa simpati kita atau rasa kita kepada sesama manusia bersama Tuhan. Itu makna puasa bagi orang Kristen, saudara. Jadi orang yang berpuasa semakin itu simpati sesama manusia, kalangan manapun, agama apapun, itu rasa simpati yang kuat bagi orang-orang yang sungguh berpuasa. Dan saudaraku sekalian, dalam makna puasa yang kelima, saudaraku, puasa makna atau tujuan utama dari puasa bagi orang Kristen yang kelima, saudaraku, untuk meminta jawaban dari Tuhan atas persoalan masalah yang kita hadapi. Jadi saat orang berpuasa itu dia sedang meminta pertolongan Tuhan agar setiap masalah yang dia hadapi itu bisa dihadapi dengan tenang, bisa dihadapi dengan sabar, dan pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan ketika orang itu sungguh-sungguh menjalankan atau sungguh-sungguh berpuasa, atau sungguh-sungguh berkoneksi dengan Tuhan, sungguh-sungguh terhubung dengan Tuhan. Maka secara tidak langsung pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan bagi orang itu sendiri. Nah, saudaraku sekalian, yang keenam, saudaraku, makna atau tujuan utama puasa bagi orang Kristen yang keenam, saudaraku sekalian, untuk mengusir jenis setan tertentu yang hanya diusir dengan menjalankan doa puasa. Jadi ada setan, ada kuasa kegelapan yang tidak bisa diusir hanya dengan doa biasa, tetapi hanya bisa diusir dengan menjalankan doa puasa. Jadi ketika kita berpuasa sungguh-sungguh sama Tuhan, maka Tuhan memberikan kekuatan, memberikan kuasa bagi kita untuk mengusir setan itu hanya dengan menjalankan puasa. Itu ada Alkitab, dalam Alkitab tercatat seperti itu, saudara sekalian. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, hendaklah maknai, kita memaknai puasa itu dengan lebih merendahkan diri di hadapan Tuhan, lebih menyangkal diri di hadapan Tuhan, dan mengasihi sesama. Dan puasa itu banyak sekali artinya, saudara. Puasa itu bisa saja bisa untuk supaya kita lebih meninggalkan masa-masa yang jahat yang mungkin kita lakukan selama ini, saudaraku. Tetapi puasa membuat kita lebih mendekatkan diri sama Tuhan dan lebih kita mengasihi sesama, tidak membedakan dari agama mana, tidak membedakan dari suku mana, tidak membedakan dari suku, dari latar belakang dari mana. Tetapi ketika kita menjalankan puasa, maka hati kita semakin mencintai satu dengan yang lain, saudara sekalian. Nah, konteks Alkitab yang saya ambil pada pagi yang indah ini, saudaraku, sekalipun mengakui makna puasa yang saya sampaikan itu tidak ada kait dengan konteks firman
tetapi itu ada terhubung dengan makna-makna yang tersirat ya saudaraku. Nah, di dalam kitab Ester saudaraku, Ester berpuasa selama 3 hari 3 malam saudaraku sekalian. Nah, kenapa Ester puasa? Kalau dilihat dari sejarah saudaraku, itu bangsa Israel mau dibinasakan pada saat itu oleh Raja Ahasveros. Nah, karena ketahuan dari rencana dan perbuatan dari Ahasverus ini untuk membinasakan umat Yahudi atau bangsa Yahudi pada saat itu, maka dari Ester berinisiatif untuk melakukan kegiatan atau melakukan doa puasa bersama umat Israel pada saat itu saudaraku. Maka Ester dan seluruh umat Israel berpuasa selama 3 hari 3 malam, itu tidak makan tidak minum saudaraku sekalian. Tetapi apa yang terjadi saudaraku, memang ketika mereka menjalankan puasa selama 3 hari 3 malam, ada mujizat Tuhan terjadi. Dan ketika Ratu Ester masuk ke istana raja pada saat itu, justru istana raja tidak melakukan agresif untuk membinasakan bangsa Yahudi, tetapi justru membebaskan bangsa Yahudi dan umat Israel terlepas, dan umat Israel selamat dari rencana untuk dibinasakan oleh raja itu sendiri. Nah, itu semuanya karena doa puasa saudaraku. Doa puasa yang dilakukan Ester dan seluruh umat Israel pada saat itu memberikan buah yang baik, di mana mereka selamat dari rencana untuk dibinasakan, dan Tuhan memberikan pertolongan bagi bangsa Yahudi atau umat Yahudi, termasuk juga Ratu Ester pada saat itu saudaraku, sehingga umat Yahudi dan Ester itu sendiri selamat dari rencana jahat oleh Raja Ahasveros. Nah saudaraku, saya tidak membahas lebih dalam lagi, tidak membahas detailnya tentang kitab Ester ini, tetapi saya hanya memberikan bagaimana puasa yang dilakukan oleh Ester dan apa maknanya bagi kita, dan apa makna dan bagaimana kita menjalankan. Apakah kita juga bisa mengambil 3 hari 3 malam untuk kita berpuasa seperti Ester dan tokoh-tokoh lainnya, tetapi itu kembali pada diri kita sendiri saudaraku sekalian. Tetapi yang saya maknai di sini adalah berpuasa itu membuat kita lebih merendahkan diri. Berpuasa itu membuat kita lebih mengasihi satu yang lain. Berpuasa itu lebih mencintai, sekalipun berbeda-beda keyakinan atau berbeda-beda suku dan ras, tetapi berpuasa membuat kita semakin mengasihi satu yang lain, semakin mencintai satu yang lain. Nah saudaraku sekalian, bagi kita semua, mungkin firman ini tidak saya panjang lebarkan, karena saya sudah bilang tadi hanya share firman Tuhan, sharing firman Tuhan, bukan khotbah ya saudaraku. Ini hanya share firman Tuhan, walaupun nanti di judulnya ada khotbah singkat, tetapi itu hanya ya sama aja, sama adalah khotbah singkat atau share firman Tuhan secara singkat. Nah bagi kita semua saudaraku sekalian, hendaklah apa yang saya bagikan ini, puasalah yang lebih sungguh-sungguh, puasalah dengan hati yang tulus, agar Tuhan mengerjakan sesuatu yang dahsyat di dalam kehidupan kita semua, agar hidup kita tidak seperti yang dulunya mungkin kita melakukan kejahatan, melakukan pemberontakan, agresif yang luar biasa terhadap orang lain, terhadap agama lain. Tapi saat kita menjalankan puasa, kita menyadarkan kita agar kita lebih mengasihi pun walaupun kita berbeda. Setiap persoalan kita pasti Tuhan memberikan jalan keluarnya yang terbaik. Ya saudaraku semuanya, demikian renungan pada pagi yang indah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.